Zaman sekarang, aki motor itu nggak hanya aki basah atau aki kering. Sekarang sudah ada yang namanya baterai lithium dan juga baterai sodium. Buat motor harian, mending yang mana? Baterai basah, aki maintenance free biasa, baterai lithium, atau baterai sodium? Kita akan ulas satu-satu. Aki ini 99% menempel di motor kalian saat keluar dari dealer. Aki ini harganya sangat murah. Kenapa dealer masih menggunakan baterai berat seperti ini, baterai asam timbal seperti ini? Karena harganya murah. Dan dia juga lebih tahan terhadap overcharge, terhadap pengisian yang tidak stabil dia lebih tahan. Karena dia pure 100% di dalamnya hanya menggunakan reaksi kimia. Tidak ada modul dan lain-lain di dalamnya, tidak ada electrical. Ini dia memiliki bobot yang berat. Ini bobotnya sekitar 1,5 kilo. Untuk power to weight ratio, ini sangat tidak cocok karena ini sangat berat sekali untuk di motor kalian. Nah, terus yang kedua juga, ini dia masih menggunakan teknologi yang jadul. Teknologi jadul seperti apa? Dia tidak ada perstabil tegangan. Dia tidak perstabil tegangan, dia masih tegangan standar ya, di 12,6 volt. Dia memiliki CCA yang standar juga. CCA di sekitar 100 CCA untuk kapasitas 3,5 ampere. Untuk motor dengan kelistrikan yang standar, untuk motor dengan teknologi yang nggak terlalu banyak modul, tidak terlalu banyak sensor, kalian cocok menggunakan baterai asam timbal seperti ini. Terus yang ketiga, usia pemakaiannya, ini yang paling pendek. Kenapa? Karena dia menggunakan asam timbal. Apabila kalian menggunakan aki ini untuk setiap hari, itu range wajarnya antara 2-4 tahun. Di baterai asam timbal, itu dia di dalamnya ada sel-sel seperti ini dan dia juga ada air akinya seperti ini. Apabila kalian jarang sekali menggunakan motor kalian, itu dia akan menjadi sulfasi. Apa itu sulfasi? Jadi asam sulfatnya itu secara gampangnya dia nempel ke selnya. Dia akan membuat sel itu lama-lama akan mati dan keras. Dia tidak akan bisa menerima setrum lagi. Nah, kalau kalian menggunakan aki yang menggunakan asam timbal seperti ini, atau maintenance free yang biasa, itu kalian harus sering-sering pakai motornya. Atau kalau misalnya nggak dipakai sama sekali, setiap 3 bulan harus dilakukan recharge. Karena dia ada yang namanya self discharge atau dia kehilangan setrum dengan sendirinya. Itu dari mana sih? Kenapa kok dia bisa hilang setrum dengan sendirinya? Yang pertama dari suhu. Apabila dia terlalu sering terpapar di suhu dingin, dia akan lebih cepat sulfasi. Dan apabila dia kehilangan voltase dalam jangka waktu yang lama, dia juga akan lebih cepat sulfasi. Nah, itu kelemahan dari baterai yang asam timbal seperti ini. Tapi juga kelebihannya itu tadi, dia murah. Dan dia juga lebih tahan apabila ada tegangan yang tidak stabil. Nah, ini dia baterai lithium. Ini baterai juaranya anak balap ya, anak motor lah. Baterai lithium ini sangat dicari sekali karena dia bobotnya yang sangat ringan. Paling ringan di kelas ukuran segini. Terus dia juga memiliki tenaga yang sangat besar dibandingkan baterai lead acid atau asam timbal. Ini tenaganya jauh berkali-kali lipat lebih besar. Tapi ada kekurangannya. Baterai lithium, satu harganya mahal. Terus yang kedua, dia tidak tahan apabila terkena pengisian yang tidak stabil. Terakhir, kita ada pendatang baru, namanya baterai sodium ion. Dia memiliki performa seperti baterai lithium, tapi bisa harganya sangat murah seperti baterai asam timbal. Ini masih rare item. Untuk di dunia motor, ini masih rare item, masih sangat jarang, tapi mulai dilirik produsen. Dari baterai sodium ini, dia memiliki performa seperti baterai lithium. Dia sudah tidak menggunakan cairan, tapi dia sudah menggunakan sel baterai di dalamnya, dan dia menggunakan BMS seperti baterai lithium juga. Nah, kelemahan dari aki yang menggunakan BMS, itu dia selalu tidak akan pernah tahan yang namanya overcharge. Karena apa? BMS itu dia memiliki tahanan. Dia memiliki batas voltase, batas tegangan. Apabila dia dikasih tegangan yang melebihi dari tahanan dari BMS-nya itu, dia akan seketika mati saat itu juga. Nah, itu kekurangannya dari baterai sodium dan lithium. Beda dengan asam timbal. Baterai asam timbal itu dia pure menggunakan reaksi kimia di dalamnya. Dia tidak ada yang namanya modul, tidak ada BMS. Jadi apabila dia terkena pengisian yang overcharge, dia lebih tahan. Satu, dia lebih tahan. Walau dia tidak tahan sampai berbulan-bulan. Tapi dia untuk beberapa hari atau beberapa minggu masih aman dibandingkan baterai sodium atau lithium. Jadi, semua aki itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tapi aki mana yang cocok untuk motor kamu? Kalau motor kalian sudah memiliki banyak aksesoris, sudah memiliki banyak modul, sudah memiliki banyak electrical, kalian cocok menggunakan baterai sodium seperti ini. Karena dia memiliki tegangan yang lebih stabil daripada asam timbal. Dan dia harganya juga nggak terlalu mahal seperti baterai lithium. Nah, sedangkan yang ini cocok untuk motor kalian yang sudah bore up, yang kalian sudah
modifikasi mesin, kalian membutuhkan tenaga yang sangat besar, kalian cocok menggunakan baterai lithium seperti ini. Dengan konsekuensi memang harganya yang lebih mahal dibanding baterai lead acid atau baterai sodium. Untuk motor dengan kelistrikan yang standar, untuk motor dengan teknologi yang nggak terlalu banyak modul, tidak terlalu banyak sensor, kalian cocok menggunakan baterai asam timbal seperti ini, yang harganya sangat murah dan banyak dipakai sebagai bawaan dari motor standar. Jadi ya gimana yang cocok untuk motormu, sesuaikan dengan kebutuhanmu ya.